yang suka dimarahin sama istri. Betul. Ada yang suka memarahi istri. Saya nggak pernah Antara marahin. disolimi dan Ah, mensolimi. Saya nggak pernah marahin Ustadz, enak aja. Perbanyak salawat. Biar adem. Masya Ya. Allah. Supaya Ustadz makasih adem. banyak Ustadz, Makasih, makasih Ustadz. banyak. Makasih. Ini Masya Allah. Jamaah. Ini Masya Allah kita ketemu lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini buat jamaah yang baru bergabung. Tema kita pagi hari ini adalah Home Sweet Home. Apa Bu? Home Sweet Home. Home. Ini Masya Allah. Tapi dengar tadi apa yang udah dibahas sama guru-guru kita tuh aku jadi merasa tersentil gitu Kak. Kesentil kenapa? Kesannya Mang? jadi kayak, oh iya ya ternyata gue kayak gini, harus banyak yang dibener nih dalam diri gue. Bener. Makanya jadi timbul banyak pertanyaan, mau nanya lagi boleh gak sih? Ntar dulu nanyanya. Ntar enak aja aja. ya? Ini bintang tamunya soalnya nggak datang nih. Kita ngobrol-ngobrol aja dulu sebentar deh. Gimana sih? Masih tadi kata Mia katanya masih di jalan belum nyampe. Ini pagi-pagi udah kena macet aja. Macetnya sebelah mana ya? Bingung juga kita. Berarti kagak macet ya? Iya. Ini, tapi ini lucu nih maksudnya ya. Pernah nggak ngerasa kalau lagi di lokasi syuting atau di luar pengen cepet-cepet pulang? Ya pastilah. Pengen ketemu anak, pengen ketemu istri, bener kan? Bener, apalagi kan si kecil nih masih 9 bulan, lagi mulai ngoceh-ngoceh, lagi mulai berdiri, abangnya juga lagi aktif banget masih SD, jadi kangen terus bawaannya. Kangen terus pas giran pulang sampai rumah biasanya mereka Tidur! udah tidur ya, udah capek-capek gitu. Terus sampai rumah istrinya udah tidur anak-anaknya. Pagi-pagi nggak ketemu juga lagi Bu ya. Makanya. Ini Masya Allah udah keburu berangkat lagi. Sekarang kita lanjut lagi nih, kita pengen tahu juga dari guru-guru kita nih ya. Kalau kita misalnya serindu sama keluarga, pengen cepet-cepet pulang, tapi sampai rumah ternyata orangnya udah pada tidur. Nah ya, Nah ini permasalahan-permasalahan seperti ini tuh memang jadi permasalahan yang klasik. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang menyebabkan kita itu gak punya waktu untuk keluarga? kalau gitu kita tanya sama Habib Muhammad yuk. Boleh. Mohon izin waktunya ini guru kita yang berikutnya ada Habib Muhammad. Tepuk tangan dong Bu buat Habib Muhammad. Silakan, Habib. Izin waktunya silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi yang mulia ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membicarakan masalah keluarga. Kalau ditanyakan waktu tadi, betul ya Mas Fadli? Waktu, betul Bib. Artinya saya belain buat suami-suami ya. Asik, yes, Asik. yes, yes, yes. Bib, Asik, makasih asik. banyak Bib udah dibelain. Kalau dikatakan waktu habis itu, habis keluarnya itu keluar yang lalai. Artinya keluar sesuatu yang tidak bermanfaat. Suami keluar, nggak tahu juntrungannya kemana ibu-ibu. Mungkin cari yang kedua, cari yang ketiga, cari yang keempat. Mungkin. Tapi kalau keluarnya untuk cari nafkah buat keluarga, maka keluar suami itu dihitung jihad. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kata Nabi SAW, siapa saja dalam kepala rumah tangga, khususnya kepala rumah tangga ini, itu bertanggung jawab atas keluarganya. Dari nafkahnya, dari imannya, dari ketakwaannya. Jadi kalau suami keluar, ibu-ibu gak usah bingung. Yang penting pulang dapat nikmat dan seorang suami cari nafkah buat istri dan keluarganya itu dinilai dalam pandangan Allah itu sedekah. Jadi nikmat. Jadi nggak usah khawatir, nggak ada yang namanya waktu itu hilang, nggak ada. Tapi memang saya katakan tadi kalau memang dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sesuatu yang tidak diridhoi sama Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi habis waktunya, perjalanannya dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melakukan bekerja, suami bekerja semuanya. Makanya di dalam keluarga itu lebih enak ada kunci juga. Saya punya kunci taradhi. Ya, saya juga punya kunci Novel. Kuncinya itu taradhi. Ulama mengatakan taradhi. Apa itu taradhi? Sama-sama ridha. Oh suami keluar, istri jangan terlalu nuntut, harus ada di rumah, harus ada di rumah. Ntar kalau di rumah tadi kata Ustadz Maulana, sumpek juga lihat suaminya di rumah. Artinya taradhi, oh pokoknya suami keluar, istri tahu kepercayaan, taradhi. Artinya oh suami keluar cari uang, sudah berarti istri ridho dan doakan suaminya dapat keselamatan dunia dan akhirat. Begitupun ketika suami keluar niatnya apa? Oh niatnya cari nafkah untuk keluarga dapat pahala, jihad dari Allah Subhanahu wa taala.
ini yang dilakukan mestinya buat keluarga-keluarga yang ada. Jadi jangan suudzon, sebentar-bentar suami keluar suudzon. Cuman memang yang nyebabin suudzon tuh Mas Fadli, HP-nya ketahuan terus. Nah itu jadinya. Apalagi dipakein password, istrinya nggak tahu. Itu jadi sebabnya. Jadi bangunlah kepercayaan di dalam rumah tangga sehingga waktu yang keluar itu tidak sia-sia. Waktu yang keluar itu memang dihitung. Keringat yang menetes dari suami itu balasan besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya keberangkatan suami ini pergi ini bukan nggak ingat waktu, tapi lagi berjihad di jalan Allah untuk keluarganya. Nah, ini Masya Allah. Tadi masalahnya kadang-kadang yang bikin istri jadi curiga. Apa tuh? Pas kiran suami tidur, handphone kan geletak di sebelah tuh. Ibu ngapain biasanya Bu? Bukan. Waduh. Jujur banget sih Ibu. Kadang ada yang kalau udah dikunci, jari suaminya diambil ditaruh ke handphonenya. Terus jadi kebuka semua. Kalau misalnya passwordnya gak kebuka gimana Bu? Coba-coba. Tapi itu yang dibilang Habib, itu tidak membangun kepercayaan Kak katanya. Ya Habib ya. Iya ini Masya Allah Habib, jazakallah khair, makasih banyak ilmunya ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini senang banget Bu tema hari ini Bu ya, tentang keluarga ya Bu ya. Ini ngomong-ngomong ini bintang tamunya udah nyampe belum ya? Udah nyampe belum? Belum? Masih di jalan? 2 menit mulu dari tadi. Ini gimana gini, kita ngobrol-ngobrol lanjut aja deh Son deh. Kalau ngobrol-ngobrol males. Kenapa ngobrol mas? Aku lagi yang disudutin di sini pasti. Kok disudutin? Gak disudutin, cuma taruh di pojokan. Tuh kan, sama aja. Son, ini kalau misalnya lagi kangen sama istri, gak enak kayak ngomongnya ya, son-son gitu, kayak film zaman dulu tuh ada. Kalau lagi kangen sama istri sama anak, biasanya lo ngapain? Ya, kalau lagi di tempat kerjaan. Kalau di tempat. Tuh dia kan. Ini loh. Ini dia bintang tamunya. Ibu, istrinya Bu, Sony. tepuk tangan Bu. Ini Bu bintang tamunya yang terlambat, suaminya nih gak tahu diri nih. Bukan dianterin. Masa tadi Sony bilang katanya dia suka dimarahin. Itu bener nggak? Katanya istrinya galak. Saya dimarahin terus kata sama istri saya. Tadi curhat. Hostnya hari ini satu aja ya. Saya Sini dulu. Lu bertanggung jawaban lu. Istri lu sampai datang gara-gara dibilang galak. ngapain sih kesini? Ngapain kesini? Istrinya Mas Fadli. Akhirnya. Masa katanya suka buka-buka paspornya diam-diam. Dikunci. Kalau gue passwordnya istri gue tahu. Nih. Bener nggak? Mas Fadli galak. Suka nindas. Nindas enak aja nindas. Sembarangan Ustaz. Kayak penjajah. Bukan galak apa? Tegas. Oh tegas. Mohon izin, silakan selesaikan rumah tangga masing-masing. Mas, Kak Fadli gak tahu kan? Gak tahu gue. Kok bisa kayak gini? Demi Allah gue gak Sama tahu. demi Allah, aku juga gak tahu. Kaget. Tapi Aduh. perjuangan banget loh untuk sampai ke sini. Karena kan harus matiin GPS dulu. Oh iya. Apa Ustadz Sam? Maaf ya, ada jomblo di sini. Kalau bisa acaranya dilanjutkan aja dulu kali ya. Maaf, siapa suruh jomblo? Makanya cari pasangan. Kalau begitu bisa diurus rumah tangganya gitu, dulu, iya bisa betul. dilanjutkan dulu. Tapi nggak apa-apa. Tapi lu jangan sampai kayak gitu dong. Masa bilang istri galak? Ya Allah, Gimana istriku tuh, sih? istriku tuh orangnya sabar banget. Kamu bilang aku galak ya? Cantik, soleha, Masya Allah. Masya Allah. Bu, tadi ngomongin gak gitu ya Bu ya? Gila di istrinya ngomongin begitu. Sayang, ayo duduk yuk, duduk. Udah dibersihin. Udah dibersihin. Gila, tuh awas. Ntar gak dibukain pintu. Coba dulu, kamera, coba fokus kedua dulu. Dua. Serasi nggak Bu? Dua-duanya model. Sekarang serasi nggak Bu? Dua-duanya pemain sinetron. Satu lagi. Udah meninggal. Makasih banyak nih buat Islam itu indah ya. Ngajakin Makasih ya. istri pada datang. Ini Tepuk tangan surprise dulu dong banget, buat Bang. para Masya Allah. istri kita ya. Ini Masya Allah. Makasih banyak udah mampir. Ada nggak mau duduk ya Allah? Ini mau disuruh duduk. Sayang duduk ya ya. Allah. Maaf, Ya maaf Allah. Ustaz. Anteng banget sama Ustaz. suaminya. Maaf, saya nganterin istri saya dulu sebentar. Istri saya. Kayak gini dong. Kayak gini digandeng. Main duduk aja sendiri. Pulang. Nggak bisa. Pulang dong. Telat. Harusnya suaminya yang tahu diri. Istrinya dianterin. Ini suaminya nggak tahu diri. Oh iya ya. Benar-benar. Ya Allah. Ini kita lanjut lagi nih ya. Terus ya. Tapi ini bicara masalah tentang tema hari ini lagi nih. Balik.
Ayo, apa lagi mau dibahas? Ya aku mau nanya deh. Aku kerja dulu ya sayang ya. Habib. So sweet. Tapi emang gini nih, ada orang yang di rumah ini hanya sekedar di rumah aja tanpa ada keharmonisan di dalamnya. Maksudnya gimana? Pernah nggak ngelihat ada rumah tangga ya, seolah-olah tuh kayaknya tuh ya hambar aja. Kayaknya tuh nggak ada sesuatu yang romantis di rumahnya. Kayaknya kalau pulang tuh cuma pengen pulang aja gitu loh. Nggak ada harmonisnya. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Benar. Nah ini nih yang perlu kita tanya nih, maaf ya nanti kalau misalnya kita boleh kaitin dengan contoh keseharian nih pasti ada nih. Dengan contoh-contoh yang pernah mungkin terjadi di zaman-zaman dulu. Mungkin langsung aja kita minta kembali penjelasannya nih dari guru kita nih. Ya. Ada Habib Muhammad. Silakan, Habib Habib. Muhammad mohon izin waktunya, silakan. Silakan. Oh Habib Novel, mohon izin Habib Novel, iya. Wah ini Gara-gara ada istri kita nih. ada dua Habib, dia Nah, nggak apa-apa. ini karena pengaruh sudah dibocorin masalahnya, istrinya didatangin sehingga nggak connect berdua iya, ya. benar. Oh iya Berdua benar. lagi. Saya jadi Ya nggak Allah, connect. Sudah, kepentok mic sudah. ini. Ngertiin aja teman kita lagi kasihan. Yuk sini. Buat ngiri. Iya. Pertanyaannya sederhana. Apa ada sih rumah yang bukan rumah? Ya, rumah yang bukan rumah. Kalau kata orang tua dulu, rumah itu tergantung penghuninya. Tergantung penghuninya, bukan bangunannya. Bukan house tapi home. Kalau house itu bangunan rumah. Tapi kalau home itu rumah yang ada penghuninya, yang ada rohnya di dalamnya. Makanya kita harus menjadikan rumah kita itu punya ruh. Ya, punya ruh. Gimana caranya? Gak usah repot-repot. Udah ada contohnya. Contohnya siapa? Ya cuman satu kita ambil contoh, gak usah banyak-banyak. Satu ini udah lebih dan sangat-sangat cukup, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sibuk di jagat raya, bukan cuma di muka bumi. Manusia yang paling sibuk di jagat raya. Manusia dengan segala macam kesibukan, itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi coba lihat bagaimana kreatifnya Nabi dalam membuat rumahnya hidup. Ya, kreatifnya Nabi dalam membuat rumahnya hidup sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana, Nabi Muhammad SAW itu kalau pulang dari safar, dari pergian, sunnah ke masjid. Ya, dari masjid kemana? Rasulullah nggak cari istrinya dulu. Ya, nggak cari istrinya dulu, tapi cari anaknya dulu. Ya, cari anaknya dulu. Nabi SAW ke rumah Fatimah Zahra. Ya, ke rumah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Di situ udah ditunggu sama Fatimah. Begitu pintu dibuka, Fatimah mengecup kening ayahnya, ayahnya mengecup kening Fatimah. Masya Allah. Sekarang orang tua sama anak kecup-kecupan kening udah hampir nggak ada ini. Kalau anaknya udah punya, bahkan punya anak, punya cucu ya. Dianggap udah dewasa, nggak layak dikecup keningnya. Salah. Nabi Muhammad SAW mengecup kening putrinya, putrinya mengecup kening Rasulullah. Kemudian nanya, di mana cucuku? Ini pertanyaan tadi kalau lagi tidur gimana ya? Di atas. Kalau tidur bangunkan, nggak apa-apa. Anak kita tuh seneng ketemu ayahnya ya. Asal tidurnya itu berkualitas cukup, bangunkan anak kita. Ajak bermain. Nabi Muhammad SAW membangunkan cucunya, kemudian bermain-main dengan cucunya. Rasulullah merangkak. Cucunya naik di punggungnya, keliling di ruangan, bersendagurau, ketawa, ya bahagia. Kemudian Nabi menyatakan SAW, sesungguhnya sebaik-baik kendaraan adalah aku dan sebaik-baik penunggang adalah kalian berdua. Itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan istrinya, saat perjalanan dengan sahabat-sahabatnya, yang namanya Rasul bergerak terus ya, bergerak, nggak pernah diam. Saat bersama sahabat-sahabatnya, Nabi ada istrinya di situ, Rasul nggak taruh istrinya di belakang untuk diam seperti kita. Kita ngobrol asik dengan sahabat, enggak. Rasul berkata pada sahabat-sahabatnya, jalanlah kalian dahuluan, jalan ke depan. Udah jauh, tampak privasi, ya jauh. Rasul berkata pada istrinya, yuk kita lomba lari. Masya Allah, di tengah padang Sahara, lomba lari. Nabi Muhammad SAW dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kreatif. Nah sekarang enggak, di rumah sibuk main handphone sendiri-sendiri. Kelihatannya di rumah, tapi sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri. Bahkan anak mendekat, kelihatannya di rumah, istri lagi sibuk ngitung hutang.
Mama lagi sibuk, minggir. Sana masih mbak gitu ya. Naudzubillah min. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebih begitu. insya Apalagi Allah. zaman sekarang, zaman sosial media, ya kan? Mamanya sibuk tuh ngurusin sosial media, ngeliat update artis ini, artis itu, ya kan? Ini kejadiannya kayak gini banyak nih Bu ya. Oh jadi gitu Terani Ini di saya rumah. ngomongin ibu-ibu. Oh Terani begitu. Enggak, istri saya enggak. Suka lihat handphone kisah-kisah artis. Enggak, ya Oh, Untung begitu. istri aku tuh orangnya soleh. Iya. Baik. Ketahuan banget peresnya. Bim, makasih banyak ilmunya Bim Novel. Jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jamaah. Ini waktu yang saya paling demen nih ya kan. Karena mumpung udah hadir nih ada istrinya dari Sony, ada Virus ya kan. Aduh. Virus mungkin mau curhat. Kita kan nggak pernah tahu. Mungkin dia punya unek-unek di dalam hati. Kita kasih kesempatan lah buat curhat. Coba lu diem dulu deh. Biar istri lu yang ngomong. Virus, ada yang mau dicurhatin? Mungkin ada yang mau ditanya-tanya? Boleh silakan. Oh iya ada sih. Aduh ada lagi. Kan banyak pasti sebenarnya. Tenang sayang, Sebentar, nggak ini semuanya kok. unek atau enek nih? Unek atau enek? Unek-uneknya di rumah katanya. Dia enak dong lihat saya. Bisa aja Bim Muhammad. Enek apa unek-unek apa enek katanya. Ya Allah. Silakan Virus. Saya rekening bulanan udah aku transfer. Belum nanyain itu. Belum. Ayo. Ini sih mau nanya, kalau seandainya Sony ini alhamdulillah sih suami aku ini orang yang soleh ya. Sayang sama istri, sayang sama anak. Tapi Tapi kan. Terus? kalau dia udah nonton yang namanya bola, Terus? itu kita lagi di mall disuruh pulang, lagi jalan sama anaknya disuruh pulang. Itu ya Allah. Dia harus segitunya. nonton, pokoknya nggak boleh itu bola udah harus nomor 1 buat dia. Nggak bisa begitu dong, harusnya keluarga dulu baru Jangan bola. dipanas-panasin. Iya. Ini coba. Coba terus apa lagi? Nah, aku sih cuma mau nanya aja, dosa nggak sih kalau seandainya aku bilang ke suami, sayang jangan dong bola-bola kan nanti kamu bisa lihat skornya nanti, nggak Iya, harus selalu bisa. nonton. Itu bisa banget. Sekarang kita lagi bareng-bareng. Ya, apalagi aku bola bilang itu gitu. bisa Jangan dipanas-panasin. Nanya sama Habib. Iya. Nanyanya sama Iya. Habib. Sama Sama Ustadz Ustadz Maulana. Coba Ustadz Maulana jawab deh, Ustadz Maulana jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pertanyaan Pak Heru bagus sekali. Mewakili semua wanita yang selalu dicuekin oleh suami. Apalagi sekarang ada namanya game online itu yang pakai handphone itu. Game. Apa? Ya itulah maksudnya. Game. Yang main terus sampai istrinya dianggurin. Mohon maaf kepada semuanya. Kita boleh aja jadi seseorang di luar. Jadi bos kah, jadi apakah. Tapi kalau sampai di rumah kita adalah suami bagi istri dan ayah bagi anak-anak. Masya Dan Allah. ingat, ini tadi sudah dijelaskan oleh guru-guru kita, adakan roh dalam rumah tangga sehingga rumah tangganya menjadi hidup. Karena banyak orang merasa dirinya berhasil di luar tapi belum tentu berhasil di rumah. Benar. Ku ampusakum wa ahlikum nara ini banyak makna di baliknya. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bisa menyelamatkan keluarga. Siapa yang bertanggung jawab di keluarga? Siapa? Suami. Suami. Ah, Kalau begitu tahu diri. Tahu diri. Jadi istri dosa nggak Habib Novel kalau sana ngingetin suami nih Bib? Habib Novel, dosa nggak kalau misalnya, kamu jangan begitu dong sayang, kita kan lagi di mall. Jangan dipanas-panasin. Gitu ya. Dosa nggak suaminya? Apa istrinya kalau nanya gitu? Ya, mengungkapkan isi hati itu bagus. Bagus nggak dosa? Ya, tapi Nggak dosa, bagus. ada tapinya. Ada tapinya. Ya, tetap harus Tapinya. nurut. Harus nurut. Iya. Itu dia. Jadi kalau suaminya bilang pulang, ya udah deh pulang. Alhamdulillah. Tapi ya, Tapi, ada lu jangan tapinya senang dulu, lagi. ada tapinya lagi Iya, nih. ada tapinya. Lu jangan senang dulu, terus Jangan mudah menyerah. jangan mudah menyerah. Ya. Tuh jangan mudah menyerah. Pandailah merayu suamimu. Ya masa kalah sama bola? Oh iya bener. Berarti yang lebih hebat bolanya daripada bukan istrinya. Nikah aja sama bola loh katanya. Aduh, salah ngundang bintang tamu. Jadi gitu, jadi boleh. Tapi kalau misalnya suami tetap minta pulang, ya harus pulang. Tapi kalau bisa ngerayu lagi sampai suami tetap bisa bertahan, itu juga boleh ya, Bib ya. Harus bisa. Harus bisa. Gampang, tuh. ada solusinya. Apa Kalau tuh? lagi di mall, terus suami mau pulang nonton bola, beritahu di tempat di mall itu, coba tayangkan TV yang ada siaran bolanya. Jadi di situ sekalian main bola, terus ada di mall juga. Oh iya benar. Tapi aku rasa kamu udah paham dengan penjelasan Habib Masya ya. Allah. Jelas ya? Kalau ya? masih nggak jelas nanti omelin aja di rumah. Tenang aja nanti berlanjut. Berlanjut. Jangan nanya lagi ya. Makasih banyak Pak Irus. Ya pertanyaannya bagus banget. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jadi kan nanti kita akan lanjutkan lagi tausiah kita. Kita akan dengerin tausiah dari Ustadz Maulana sama Bener. Habib Novel. Benar, dan juga nanti akan ada murotal Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syamsuddin Nur. Jangan kemana-mana, penasaran banget kan? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh
berjamaah. Alhamdulillah.